Minasang konnichiwa. Oke, pada channel saya kali ini saya akan membahas tentang materi bahasa Jepang, yaitu tentang materi dasar. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang penggunaan partikel wa, partikel mo, dan partikel no. Oke, langsung saja. Yang pertama, partikel wa. Apa itu partikel wa? Minasang mungkin sebagian besar sudah paham ya tentang partikel wa. Partikel wa pada dasarnya tidak mempunyai arti. Namun untuk memudahkan dalam pemahaman, partikel wa bisa diartikan adalah partikel wa yang menggunakan huruf hiragana H dibaca wa. Ini merupakan partikel yang paling sering muncul dalam sebuah kalimat. Hal itu dikarenakan partikel wa mempunyai fungsi sebagai penanda subjek, sama halnya is and are dalam bahasa Inggris, di mana struktur dalam bahasa Jepang subjek, objek plus predikat. Maka wa terletak setelah subjek. Nah, subjek di sini bisa berupa orang, benda, tempat, dan lainnya. Oke, catatan di sini sebelum kita masuk ke pola kalimat. Oke, KB itu adalah kata benda, subjek disingkat dengan S, P adalah predikat. Oke, tapi sebelum memasuki pola kalimat, ada alangkah baiknya kita menghafalkan kosakata terlebih dulu agar nanti dalam pembahasan pola kalimat lebih mudah dipahami. Oke, minasang yoroshiku obete kudasai ne. Oke, pertama watashi, saya, anata, kamu atau Anda, yakusei, siswa atau pelajar, sensei, guru, anohito, orang itu, kuruma, mobil, nihongjin, orang Jepang, isa, dokter, kensusei, peserta praktek, kaishain, pegawai perusahaan, nihongo, bahasa Jepang, Indonesia jing, orang Indonesia. Oke, kalau minasang sudah hafal ya, sudah dihafalkan kosakatanya, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat. Oke, pola kalimat yang pertama di situ ada nani nani wa nani nani des. Des di sini adalah bentuk sopan dalam kalimat bahasa Jepang. Itu di situ juga bisa berarti ya bentuk positif dalam kata benda. Ya, nani ini pertama diisi dengan subjek, dan yang kedua diisi dengan kata benda, lalu des. Des di sini ya, ulangi lagi untuk kalimat positif. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Watashi wa Indonesia jing desu. Yang artinya saya adalah orang Indonesia. Nah, watashi atau saya di sini dijadikan subjek. Oke, minasang wakarimashita ka? Paham? Oke, lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Ano hito wa isa desu. Artinya orang itu adalah dokter. Ano hito atau orang itu kita jadikan subjek, baru kata benda atau predikatnya itu sebab adalah dokter. Contoh yang ketiga, Yamada sang wa nihongjin desu. Artinya saudara Yamada adalah orang Jepang. Saudara Yamada di sini kita jadikan subjek. Ya, minasang wakarimashita ka? Ya, kalau belum paham diulangi ya, biar semuanya paham. Setelah paham, lalu kita lanjutkan ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini adalah bentuk negatif dari pola kalimat yang pertama. Nah, caranya di situ adalah
des kita coret ganti dewa ari maseng atau ja ari maseng. Nah, saya ulangi, untuk membentuk pola kalimat negatif kata benda caranya desnya dicoret diganti dewa ari maseng atau ja ari maseng. Artinya bukan. Di situ nana di situ kita isi dengan subjek biasa, nana yang kedua isi kata benda. Oke, contoh kalimatnya. Nomor 1, watashi wa Indonesia jing dewa ari maseng. Artinya saya adalah bukan orang Indonesia. Nah, bukan ya, itu kan bentuk dari dewa ari maseng ya, bentuk negatif. Contoh yang kedua, ano hito wa isa dewa ari maseng. Artinya orang itu bukan dokter. Nah, di situ ano hito dan watashi kita jadikan subjek ya, pola kalimatnya sama dengan pola kalimat yang pertama. Oke, contoh yang ketiga, Yono sang wa nihong jing dewa ari maseng. Artinya saudara Yono adalah bukan orang Jepang. Nah, Yono kita jadikan subjek, lalu predikat, terus bentuk dewa atau ja ari maseng. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke pola kalimat yang ketiga, yaitu nani nani wa nani nani des nani plus ka. Nah, ka di sini ya adalah suatu bentuk kalimat tanya dalam bahasa Jepang, itu tidak ada dengan huruf K di akhiran. Nah, itu bisa diartikan apakah. Nani yang pertama kita diisi subjek. Nani yang kedua diisi kata benda sama seperti pola kalimat yang pertama dan yang kedua. Oke, untuk pola kalimat ini biasanya diikuti sebuah jawaban. Kalau jawabannya positif yaitu hai, artinya iya. Terus nani diisi kata benda terus des. Kalau di sini jawabannya negatif diikuti dengan iye. Iye artinya tidak atau bukan, lalu diikuti ya kata benda terus dewa atau ja ari maseng. Karena di pola kalimat yang pertama kita sudah belajar bentuk positif itu dengan des, bentuk negatifnya dengan ja atau dewa ari maseng. Oke, langsung saja ke contoh kalimat yang pertama. Anata wa Indonesia jing desu ka? Artinya apakah Anda orang Indonesia? Kalau jawabannya positif, hai watashi wa Indonesia jing desu. Ya, saya orang Indonesia. Kalau jawabannya negatif, iye Indonesia jing dewa ari maseng. Artinya bukan orang Indonesia. Oke, contoh kalimat yang kedua. Ano hito wa isa desu ka? Artinya apakah orang itu dokter? Kalau jawabannya positif, hai isa desu. Artinya ya, dokter. Contoh kalimat yang ketiga. Yono sang wa gakushi desu ka? Artinya apakah saudara Yono pelajar? Jawabannya negatif, maka iye gakusei dewa ari maseng sensei desu. Artinya bukan, saudara Yono bukan pelajar, guru. Oke, di pola kalimat ketiga yang ini mudah kan dipahami? Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang keempat. Nah, yaitu nani nani wa nani nani desu ka. Namun di sini untuk menanyakan orang ya, nani pertama diisi dengan ano hito. Oke, nanina yang kedua diisi dengan dare. Nah, dari di sini adalah kata tanya untuk menanyakan orang. Oke, pola kalimat selanjutnya yaitu pola kalimatnya sama dengan yang di atas, namun di sini perbedaannya
Untuk nani yang pertama diisi dengan ano kata. Nah, dan nani yang kedua diisi dengan donata. Oke, catatan di sini. Ano hito selalu berpasangan dengan dare untuk menanyakan orang yang lebih muda atau seumuran. Berpasangan dengan donata digunakan untuk menanyakan orang yang lebih tua atau atasan kita. Jadi paham ya perbedaan antara ano hito dan ano kata, pasangannya beda-beda. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Nomor 1, ano hito wa dari desu ka? Orang itu siapa? Ano hito wa Denny sang desu. Orang itu adalah saudara Denny. Nah, kenapa di sini menggunakan dare? Karena subjeknya adalah ano hito. Oke, paham ya? Kita selanjutnya ke contoh yang kedua. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Ano hito wa Kimura sang desu. Orang itu saudara Kimura. Oke, contoh yang ketiga. Ano kata wa donata desu ka? Orang itu siapa? Ano kata wa Hermanto sensei desu. Orang itu guru Hermanto. Nah, di pola kalimat yang ketiga, kenapa menggunakan donata? Karena subjeknya ano kata. Minasang wakarimashita ka? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita belajar tentang partikel mo. Partikel mo bisa diartikan pun atau juga. Namun pada umumnya partikel mo diikuti dengan kata benda kedua, atau dengan kata lain predikat 1 dan predikat 2 harus sama, sehingga tidak bisa digunakan seperti konnichiwa mo untuk menyatakan selamat siang juga, karena tidak terdapat predikat dalam kata konnichiwa. Oke, catatan di sini. Kata KB adalah kata benda, S adalah subjek, P adalah predikat. Oke, pola kalimatnya. Nah, yang kelima. Nani nani wa nani nani des. Nani nani mo nani nani des. Oke, nani pertama diisi subjek. Nani nani yang kedua diisi predikat 1 atau P1. Nah, terus setelah mo ada predikat 2 atau P2. Oke, kalimat untuk menyatakan sesuatu dengan predikat yang sama. Ingat, predikat 1 dan predikat 2 harus sama. Contohnya, watashi wa Indonesia jing desu. Aku samo Indonesia jing desu. Nah, di situ ada Indonesia jing dan predikat kedua juga Indonesia jing. Artinya saya adalah orang Indonesia. Saudara Agus juga orang Indonesia. Nah, di situ predikatnya sama, yaitu orang Indonesia. Oke, contoh yang kedua. Ano hito wa isa desu. Yusuf samo isa desu. Artinya, orang itu adalah dokter. Saudara Yusuf juga dokter. Nah, di situ predikatnya dokter sama-sama, maka yang satu menggunakan partikel mo. Oke, pola kalimat yang ketiga. Yono sang wa Nihong jing ja harimaseng. Yusuf sangmo Nihong jing ja harimaseng. Artinya saudara Yono bukan orang Jepang. Saudara Yusuf juga bukan orang Jepang. Nah, di situ sama predikatnya Nihong jing ja harimaseng, atau bukan orang Indo, bukan orang Jepang. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang partikel no. Apa itu partikel no? Partikel no bisa diartikan milik atau kepunyaan, terus buatan, dan dari. Tapi dari di sini adalah dari untuk asal negara. Fungsi partikel no secara umum ada 3, yaitu menggabungkan dua kata benda 1, no, kata benda 2. Yang kedua, menyatakan buatan. Yang ketiga, menyatakan asal negara, yaitu yang saya bilang tadi, artinya dari, tapi dari negara. Oke, catatan di sini biasa. KB adalah kata benda, S adalah subjek, P adalah predikat. Pola kalimatnya. Nani nani wa, nani nani no, nani nani des. Nani ini pertama diisi dengan subjek,
Nani kedua kedua diisi dengan kata benda. Nani ketiga diisi dengan kata benda kedua. Oke, untuk mengartikan sebuah kalimat dalam bahasa Jepang, kita artikan dari kata sebelum partikel wa dulu. Jadi subjeknya kita artikan dulu. Setelah itu kita artikan dari belakang. Oke, contohnya ya. Ano hito wa Indonesia no gakusei desu. Artinya orang itu adalah pelajar dari Indonesia. Orang itu adalah subjek kita. Ya. Setelah diartikan baru kita di belakang. Pelajar dari Indonesia. Kita balik. Oke. Contoh kalimat yang kedua, Yusuf sangwa Nihongo no sensei desu. Ya. Artinya saudara Yusuf adalah, Yusuf di sini kita jadikan subjek. Guru bahasa Jepang itu adalah kata benda ketemu kata benda. Jadi partikelnya adalah no ya. Partikel sengaja saya tulis warna merah biar lebih jelas dipahami. Oke, contoh yang ketiga, ano kuruma wa nihon no kuruma desu. Mobil itu adalah mobil buatan Jepang. Nah, mobil itu kita jadikan subjek, terus ya. Mobil adalah kata benda, Jepang kata benda, maka partikelnya adalah no. Oke, contoh yang keempat, ano hito wa Indonesia no jisuse ja harimasen. Artinya orang itu adalah bukan peserta praktek dari Indonesia. Oke, mudah dipahami kan? Oke, kalau udah mudah dipahami, kita masuk ke pola kalimat yang selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke pola kalimat selanjutnya, sebaiknya kita hafalkan dulu cara baca umur dalam bahasa Jepang. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting karena umur biasanya digunakan dalam perkenalan diri dengan bahasa Jepang. Lalu bagaimana cara menyebutkan umur dalam bahasa Jepang? Nah, berikut sudah saya tampilkan cara baca umur sampai dengan umur 22 tahun. Monggo minasang obete kudasai ne. Oke, kalau umur tidak hafal, pola kalimat selanjutnya adalah nani wa nani desu ka. Di sini untuk menanyakan umur ya. Nani di sini kita gunakan hito untuk orang. Nani yang kedua nansai untuk menanyakan umur. Ya, di pola kalimat yang kedua itu juga sama. Nani yang pertama diisi hito. Nani yang kedua diisi dengan oikutsu. Oke, catatan. Nansai digunakan untuk menanyakan umur seorang yang lebih muda atau seumuran. Oikutsu untuk menanyakan umur seorang yang lebih tua atau atasan kita. Oke, contoh kalimatnya, sumimasen, anata wa nansai desu ka? Artinya, maaf, Anda berumur berapa tahun? Watashi wa 22 desu. Artinya saya berumur 22 tahun. Contoh pola kalimat yang kedua, sumimasen, Rita sensei wa oikutsu desu ka? Maaf, Guru Rita berumur berapa tahun? Rita sensei wa 35 desu. Guru Rita berumur 35 tahun. Nah, kenapa di sini menggunakan oikutsu? Karena saudara Rita adalah guru. Guru itu adalah orang yang harus kita hormati. Maka kita menggunakan oikutsu, bukan nansai. Oke, contoh yang ketiga, Yusuf sangwa 22 desu ka? Artinya, apakah saudara Yusuf berumur 22 tahun? Iye, 22 ja harimasen. 18 desu. Artinya bukan 22 tahun, 18 tahun. Nah, untuk pola kalimat yang terakhir ini
menurut saya ya cukup mudah untuk dipahami. Jadi minasang ya motto bengyosite oboete kudasai ne. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan ini saya sengaja mengasih tugas ya. Jadi coba kalian terjemahkan ke dalam bahasa Jepang kalimat di bawah ini. Nah, di situ sudah ada 10 kalimat yang saya tulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan minasang terjemahkan ke dalam bahasa Jepangnya ya, untuk belajar atau mengasah kemampuan kalian dalam bahasa Jepang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selamat mengerjakan Ganbatte kudasai ne. Jamata.